Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Guru hebat. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar pengimasan materi budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk melakukan doa. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya, kita mulai saja acara seminar pagi hari ini. Dan untuk Ibu penyaji, Ibu Nilo Putu Nurdini, waktu dan tempat, persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator dan terima kasih kepada guru-guru hebat yang sudah hadir pada hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024. Nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nilo Putu Nurdini SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan. Saya bertugas di TK Kumararia. Ya, saya akan mulai dengan memaparkan budaya positif. Latar belakang suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang konduktif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi murid pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam menerapkan disiplin positif, murid diajak untuk memahami konsekuensinya dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa togokan, ancaman maupun hukuman. Next. Nilai kebajikan pada profil pembelajaran Pancasila. Yang pertama,
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhala mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Satu, beriman bertakwa dan Tuhan Yang Maha Esa dan berhala mulia. Dalam dimensi ini, guru dapat menuntun serta didik untuk mengimanin dan mengamalkan ajaran kepercayaan yang dianut. Ada 5 elemen. Kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhala mulia, di antaranya adalah hak berhala mulia, berhala pribadi, haklah kepada manusia, haklah kepada alam, dan berhala bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dimulai dari penerapan yang pemahaman terhadap ajaran agama, menghargai hubungan sesama manusia dan sesama semua ciptaan Tuhan, termasuk mewujudkan akhlak yang mulia pada diri masing-masing murid. Selain itu, guru harus memberikan pengetahuan luas untuk menghargai segala perbedaan, termasuk perbedaan agama, ras, budaya, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain. Nomor 2, berbinekaan global. Untuk mewujudkan sikap nasionalisme, menghargai budaya lain serta mampu dan berinteraksi secara multikultural dapat dimulai dari mengeksplorasi sebagai budaya dan membandingkannya. Dari cara tersebut, peserta didik dapat dengan mudah mempelajari dan menerima perbedaan budaya di setiap negara dan tertarik untuk mendalaminya dengan tujuan mengembangkan diri serta didik maupun tenaga didik. Tujuan dari dimensi berkebinekaan global dalam profil pembelajaran Pancasila adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap kebinekaan budaya dan menghilangkan prasangka, merefleksikan diri terhadap nilai-nilai kebinekaan. Nomor 3, mandiri. Yang dimaksud dengan dimensi mandiri bagi pelajar adalah mengembangkan pemahaman serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Guru dapat membantu peserta didik agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama.
Dari dimensi mandiri ini diajarkan dalam bentuk beberapa elemen seperti memberikan pemahaman kepada diri peserta didik, mengenali minat yang digeluti serta didik, ya, membantu mengembangkan kendali diri, bekerja mandiri, disiplin, dan mengendalikan emosi. Guru dapat membantu peserta didik mengenali, minta hingga menghasilkan prestasi gemilang. Yang keempat, gotong royong. Dimensi gotong royong ini melihat bagaimana cara peserta didik dapat berkolaborasi secara aktif dan menyadari sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk mendukung profil pelajar Pancasila, maka pendidik dapat mulai mendorong kerjasama peserta didik lewat metode tugas kelompok dan nantinya akan mempererat interaksi dan komunikasi. Selain interaksi, peserta didik harus memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap lingkungan, bahasa, dan negara. Yang kelima, bernalar kritis. Apabila peserta didik memiliki karakter yang dimensinya berpikir kritis, pastinya mereka telah mampu memproses dan menyaring segala informasi dan mengambil keputusan yang tepat atas segala hal masalah yang dihadapi. Pada dimensi ini juga peserta didik harus memiliki pemikiran terbuka dan mampu menilai sesuatu dari berbagai perspektif sehingga akhirnya dapat mengemukakan dan menerima pendapat orang lain. Cara menilai apakah peserta didik sudah masuk dalam elemen bernalar kritis dapat terlibat dari kreatifan murid mengajukan pertanyaan, menganalisa dan mengevaluasi pendapat pribadi dan orang lain. Enam, kreatif. Pelajar Pancasila dapat dimensi kreatif adalah pelajar yang telah mampu berkontribusi dalam memberikan gagasan, menciptakan karya, beserta mampu memecahkan masalah. Dari sisi ini, guru dapat mendukung kreativitas siswa dalam membentuk penyaluran minat, bakat, dan keterampilan lewat tugas praktek. Setiap dimensi di atas dapat dibentuk dengan mudah asalkan guru dapat memberikan bimbingan dan contoh yang bisa diikuti oleh peserta didik.
Bentuk kultural keyakinan kelas. Seperti keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kesepakatan kelas. Ini ada kelompok B di TK Kumararia. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, menghormati guru dan orang lain. Ketiga, disiplin waktu. Keempat, tertib belajar. Kelima, mendengarkan orang lain bicara. Enam, tolong menolong dan bermain bersama. Ketujuh, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, kekuasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, dan makan. Selain itu, kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk rasa aman. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Contohnya adalah keinginan untuk tetap hidup dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, maupun juga kelompok di mana kita berada atau tergabung. Kebutuhan akan penguasaan. Dalam halnya ini, setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas ketercapaian dalam keterampilan. Selain itu, didengarkan dapat memberikan dampak dan pengaruh dan juga mempunyai rasa harga diri. Bahkan sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam kehidupannya. Kebutuhan akan bersama ataupun kebutuhan untuk
buat pilihan. Contohnya seperti adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru. Kebutuhan akan kesenangan. Contohnya, guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, seperti kata 5, posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui sesuai. Keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini segitiga restitusi. 3 sisi restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menayangkan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kita gunakan dengan kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu, kita bisa menyelesaikan. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Yang 6, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri?
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya kita gunakan dengan kalimat, padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Biasanya kita gunakan dengan kalimat apa yang kita percaya sebagai keyakinan khas. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, kita simak videonya ya ibu-ibu hebat ya. Ini video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya.
Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi.
jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi budaya positif ya, mengenal segitiga restitusi. Terima kasih. Dari tadi pemaparan budaya positifnya, adakah guru-guru hebat yang mau bertanya? Ya, dari Bu Sari. Baiklah, terima kasih atas waktu kepada. Dalam budaya positif, hendaklah dibangun dengan kata yang positif, sehingga dihindari menggunakan kata negatif dalam membentuk karakter murid. Pertanyaan saya, bagaimana contoh kalimat positif? Ya, terima kasih atas pertanyaan buat Bu Sari. Pertanyaan tadi seperti yang jawabnya, hindari seperti kata tidak atau kata jangan. Misalnya, kita kan di TK, ya Bu Guru hebat ya. Dia itu anak-anak itu naik ke ayunan, jangan ke sana. Jangan seperti itu, ya. Usahakan pelan-pelan ya naik ayunannya. Gitu. Seperti lari-larian, tidak boleh lari kencang. Tidak boleh seperti itu. Lari pelan-pelan seperti itu, Bu Sari ya. Ya, sukses Mas Bu Sari. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu Tut. Yang bertanya, bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi indisipliner, siswa itu dilakukan secara terus-menerus atau diulang lagi kesalahannya? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Tut. Seperti murid yang berulang kali ya Bu Tut ya melakukan suatu kesalahan, kita akan dekati murid tersebut.
ya, untuk menanyakan apa sih permasalahannya. Kalau terus berulang kali melakukan suatu permasalahan seperti itu lagi diulang-ulang gitu, kita akan bisa mendekati, cari solusi, mendekati kedua orang tuanya. Apa sih penyebab anak itu seperti itu, terus melakukan perbuatan yang berulang-ulang. Ya Buntet ya? Ya, makasih Buntet. Ada yang lagi bertanya? Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan hari ini ya. Demikian seminar yang saya bawa hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada suatu kesalahan atau kata di dalam seminar ini. Budaya positif, waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu penyaji. Demikianlah tadi seminar budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Diluh Putu Nur ini, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu tentunya. Ya, sekali lagi demikianlah acara seminar pagi hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu guru hebat yang telah bersedia hadir dalam acara seminar ini. Nah, karena acara sudah kita lalui, maka saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.